Ya, untuk GB, ya, penyidik sudah hasil gelar ya, sudah menetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya rupanya tidak perlu menunggu kemunculan Guntur Bumi untuk menetapkan ia sebagai tersangka. Meski sampai kini sosok Guntur Bumi bak hilang di telan bumi. Dan penetapan tersangka ini seolah menghapus status Guntur Bumi yang sebelumnya hanya sebatas sebagai saksi atas laporan tindak penipuan dan tindak asusila yang ia lakukan. Lantas, benarkah jika penetapan Guntur Bumi sebagai tersangka ini sebagai upaya memancing Guntur Bumi untuk bisa keluar dari persembunyiannya? Dan apa yang membuat kuasa hukum Guntur Bumi seolah tak percaya atas penetapan tersangka kepada kliennya itu? Ya, untuk GB, penyidik sudah hasil gelar ya, sudah menetapkan sebagai tersangka. Ya, nanti sebagai tersangka apa rencana selanjutnya, apakah akan dipanggil atau hal yang lain, nanti tunggu penyidik. Kalau kemarin memang masih saksi, kita sudah sempat buatkan untuk panggilan saksi, namun sudah berubah jadi tersangka. Nanti penyidik akan merafikan panggilannya kembali. Sampai detik ini surat panggilan apa-apa atau status hukum yang kami tim kuasa hukum belum menerima. Makanya kita juga tanya ini UGB ditingkatkan status hukumnya dalam perkara yang mana, karena kan laporannya banyak. Kalau sudah kita lakukan panggilan sebagai tersangka, ya, baru kita sampaikan LP yang mana yang cukup untuk dijadikan tersangka dan memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa. Paling cepat ya minggu ini, Senin ya. Tapi kalau perlu waktu, paling lambat ya minggu depan. Dengan penetapan suami Puput Melati sebagai tersangka ini seolah disambut sukacita oleh para korban yang juga mantan pasien Guntur Bumi. Seakan menemukan titik terang bagi kejelasan nasib para korban Guntur Bumi, mereka pun berharap kiranya Guntur Bumi tidak lagi main petak umpet, apalagi lari dari bayang-bayang penjara. Lantas, mampukah kuasa hukum Guntur Bumi yang jumlahnya belasan orang itu melindungi sang tabib dari jerat hukum? Sebagai praktisi hukum beracara ya, memang KUHAP mengatur kalau memang klien kami ditetapkan sebagai sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka, ya kami akan hormati itu. Ya, ini kan proses penyidikan. Kalau memang ditemukan memang itu tersangka, ya kami akan hormati apapun itu, baik saya maupun GB atau tim kuasa hukum lain harus menghormati. Pada prinsipnya kami sudah sangat siap, bukan artinya sangat siap, itu siap. Dan perkara ini perkara yang biasa kami tangani di klien-klien yang lain, jadi bukan perkara yang baru. Iya, bersyukurlah kalau dia udah dijadikan tersangka ya, tapi kan memang harus dimasukkan ke juri besi juga ya, jangan cuma hanya tersangka aja gitu. Jadi kita juga minta hukum yang seadil-adilnya gitu. Saya sangat bersyukur, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya menyebutkan alhamdulillahirrahmanirrahim 7 kali ya, saya sujud syukur. Kalau sampai si Guntur Bumi itu jangan tersangkanya aja ya, apalagi sampai dipenjarakan. Saya memang warga negara Indonesia ya, membutuhkan keadilan dalam hukum negara dan hukum MUI. Saya sangat membutuhkan keadilannya. Dan kalau sampai Guntur Bumi dipenjarakan, saya akan buat syukuran yasinan di rumah. Saya akan sedekahan di rumah, bikin yasinan saya. Saya sujud syukur sama Gusti Allah Ta'ala. Allah ada bersama orang-orang yang benar, dan Allah telah menghancurkan kebatilan Guntur Bumi. Saat para korban Guntur Bumi bersorak-sorai dengan penetapan Guntur Bumi sebagai tersangka, sang tabib justru dikabarkan tengah mengalami ketakutan dan stres yang begitu mendalam.
Bahkan dari pengakuan kuasa hukumnya, Guntur Bumi yang dianggap sakti mengobati berbagai penyakit akibat santet itu justru ciut nyalinya dengan persoalan yang telah membawanya berurusan dengan pihak kepolisian. Sesakti-saktinya beliau, tetap beliau juga manusia biasa. Terlepas daripada yang masih ini ya, beliau juga tetap manusia biasa ya. Ada juga tentu kekhawatiran atau misalnya tekanan-tekanan seperti itu, saya manusiawi lah ya. Pengacara juga manusia, ustadz juga manusia. Kalau misalnya ada secara psikologis dia terserang, ya itu lumrah. Tekanan terhadap Guntur Bumi memang datang bertubi-tubi. Terlebih makin banyaknya mantan pasiennya yang ikut buka suara, bukan tidak mungkin semakin membuat posisi Guntur Bumi kian terjepit. Bahkan kabarnya para korban yang telah membuka bobrok sang tabib ini pun dihantui oleh aksi teror yang membuat hidup mereka menjadi tak nyaman. Bahkan salah satu kuasa hukum keluarga mantan pasien Guntur Bumi yang bernama Hudi Yusuf beberapa waktu lalu rumahnya nyaris dibobol oleh orang tak dikenal. Lalu, benarkah jika dibobolnya kediaman Hudi Yusuf ini berkaitan dengan barang bukti para mantan pasien Guntur Bumi yang disimpan di rumahnya? Saya nggak tahu karena saya sudah 1 minggu ya tidak tinggal di rumah karena kami khawatir keselamatan keluarga saya. Ya kan, sudah 1 minggu karena waktu itu sempat disatroni 2 kali di depan rumah, jadi istri ketakutan. Saya tahu juga dari seorang rekan yang memberitahu bahwa ada mobil parkir cukup lama. Ya, barang bukti yang di rumah saya itu rekaman korban, rekaman mantan karyawan itu memang saya taruh di rumah. Ya, tapi saya nggak tahu sampai sekarang sasarannya apa, saya nggak ngerti apakah ini kriminal biasa atau ada kaitannya dengan perkara ini, saya tidak tahu. Tapi memang barang bukti yang inti itu memang saya taruh di rumah saya sendiri. Saya pikir terlalu terlalu orang yang beragama, apalagi seiman sama saya. Hudi Yusuf itu seiman sama saya, sama UGB juga. Terlalu lancang lah mulutnya kalau misalnya itu dibilang perbuatan UGB atau orang-orang yang disuruh diperintahkan oleh UGB. Bicara hukum, pembuktian, apalagi bicara itu dari mulut seorang advokat ya, tentu dia harus membuktikan bahwa orang itu adalah suruhan daripada UGB. 1000% Hudi bohong. Benarkah sebelum akhir hayatnya Idris Sardi ingin mewujudkan sebuah konser yang berisi karya-karya emasnya?